Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، إذا صلحت صلح سائر عمله وإذا فسدت fasada sa'iru amaluh. Sadaqallah wa sadaqan nabiyullah rasul karim wa ma ba'da. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita bersama-sama untuk mengoreksi diri kita sendiri-sendiri. Sudah sampai sejauh manakah ketakwaan dan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sudah setinggi apakah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, pada khutbah kali ini monggo sareng-sareng kita memperbaiki amal-amal kebaikan kita yang mungkin dirasa masih ada yang kurang. Mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan baik itu rohani maupun jasmani, sehingga sampai pada detik ini kita masih bisa merasakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, yang paling pertama dan utama, mari kita cek, kita perhatikan sudah sebaik apa amal ibadah yang berupa sholat itu. Apakah sholat yang setiap hari, setiap waktu itu sudah memenuhi syarat dan rukunnya? Ini hadirin rahimakumullah. Sebab pada awal nanti, kalau kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dihisab semua amal kita, paling pertama dan utama adalah dilihat daripada sholat kita. Idza soluha sa'iru amalu, manakala sholat kita ini sudah sempurna, maka
amal-amal yang lainnya juga akan dinilai baik. Tapi sebaliknya hadirin rahimakumullah, manakala sholat kita ini belum sempurna atau mungkin masih banyak yang bolong-bolong, maka semua amal kita akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, itu nanti kalau kita sudah akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebelumnya mari kita persiapkan dengan sebaik mungkin. Hadirin rahimakumullah, ada 5 hal yang pasti kita semua ini sangat menginginkan dan sangat ingin mendapatkan. Apakah itu? 1, wajah yang menawan. Hadirin rahimakumullah, wajah yang menawan itu bukan berarti wajah yang sudah selesai masuk ke salon, bukan. Akan tetapi wajah yang menawan adalah wajah yang tidak menakutkan. Yang kedua, pasti kita semuanya ini ingin mempunyai harta atau duit yang banyak, atau ingin mempunyai tabungan yang banyak. Yang ketiga yaitu semua pasti ingin mempunyai jasad dan sehat dan kuat. Berikutnya yang keempat, hadirin rahimakumullah, pasti kita semuanya, lebih-lebih yang sudah bapak, yang sudah tua, pasti menginginkan mempunyai anak yang patuh, mempunyai anak yang solih, solihah. Yang terakhir, kita pada saat istirahat malam pasti ingin istirahat yang sempurna. Hadirin rahimakumullah, 5 hal tersebut sebenarnya mudah untuk kita dapat dan tidak perlu membutuhkan waktu yang panjang dan lama. Paling lama insya Allah bisa kita kerjakan 15 menit. Bagaimana caranya? Rasulullah Muhammad SAW, beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam, man taraka sholatal fajri falaisa fi wajhihi nurun. Hadirin rahimakumullah, monggo sareng-sareng usahakan, kalau bisa usahakan setiap hari bisa berjamaah sholat subuh. Insya Allah kalau kita bisa istiqomah menjalankan sholat subuh lebih-lebih di masjid, maka yang pertama tadi akan bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi di samping diberikan wajah yang bagus, pahala daripada jamaah sholat subuh itu sangat amat besar. Mungkin saja kalau dialihkan pada amalan yang lain kita tidak mampu, tidak kuat. Apa mungkinkah kita ini semalam suntuk beribadah kepada Allah, kuat semalam suntuk? Nah, itu bisa diganti dengan sholat jamaah subuh dilakukan di masjid. Berikutnya hadirin rahimakumullah, jangan sampai kita ini meninggalkan
Sholat yang kedua yaitu sholat zuhur. Beliau bersabda, wa man taraka sholat zuhri falaisa fi rizqihi barokah. Kalau kita ingin mempunyai rezeki yang barokah, maka monggo sarang-sarang jangan sampai kita lewatkan yang namanya sholat zuhur. Rizki yang barokah, hadirin rahimakumullah, bukan berarti nominalnya yang banyak, akan tetapi selalu diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya hadirin rahimakumullah, wa man taraka sholatal asri falaysa fi jismihi quwwah. Kalau kita kepingin mempunyai jasad yang sehat, kuat, jangan sampai kita tinggalkan sholat asar. Lebih-lebih hadirin rahimakumullah bisa berjamaah di masjid. Berikutnya, wa man taraka sholatal maghrib falaysa fi auladihi tamratun. Kalau kita menginginkan anak yang solihah, anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, maka monggo sareng-sareng jangan sampai kita tinggalkan yang namanya sholat maghrib. Terakhir hadirin rahimakumullah, wa man taraka sholatal isya falaysa fi naumihi rahatun. Kalau kita menginginkan tidur yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan ajaran agama Islam, tidurnya bisa nyenyak, itu jangan sampai kita tinggalkan yang namanya sholat isya, lebih-lebih berjamaah di masjid. Hadirin, tidur yang nyenyak, kalau kita sudah mengamalkan yang namanya sholat isya itu tenang tanpa diberi obat penenang. Hadirin rahimakumullah. Oleh sebab itu, mari bersama-sama, mumpung kalau panjenengan masih diberikan kesempatan oleh Allah, sekali lagi memperbanyak amal ibadah yang pada siang hari ini saya sampaikan adalah ibadah sholat fardu. Mudah-mudahan sedikit yang bisa saya sampaikan, kita semuanya bisa melaksanakan dengan sebaik-baik mungkin. Hadirin, loh kok ada kadang-kadang kita ini sudah aktif, sholat rajin, tapi kok masih banyak kekurangan-kekurangan. Monggo kita cek apakah sholat yang kita lakukan itu sudah betul-betul memenuhi rukun syaratnya. Mulai dari wudhu, mari kita betulkan wudhu kita dengan sebaik-baiknya. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan yang bisa saya sampaikan ini ada guna manfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan menjadi amal baik kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ittaqullah, ittaqullah. Kama qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل أولادنا وأهلنا من أهل العلم وأهل التقى وأهل العبادة وأهل الصلاة وأهل الطاعة وأهل قراءة القرآن وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.